Hai guys, welcome to the Education Podcast. Perkenalkan, saya Abi. Sesuai thumbnail, kita ada diskusi yang menarik nih. Kita akan membahas apa guys? Sistem pendidikan Indonesia. Mas banget ya pendidikan ini. Aduh, berat ini. Seperti yang kita semua tahu, pendidikan di negara kita ini karena menjadi isu perbincangan dan perdebatan yang sangat ramai dan sangat diperhatikan oleh algoritma media sosial kita. Dilansir dari artikel detik.com, menurut World Population Review, Indonesia berada di peringkat ke-67. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini tergolong masih dalam tahap pengembangan. Namun, di episode ini kita akan mendengarkan pendapat dari para tamu kita hari ini. Kita sambut mereka. Halo. Terima kasih Abi atas Ya, kesempatannya. sama-sama. Boleh kenal dulu siapa aja? Boleh, dari saya ya? Ya, dari kamu. Halo semua, perkenalkan saya Nada Muazzaro, biasa dipanggil Nada. Halo, saya Sasi Kirana Indriun Giraning Taris, biasa dipanggil Sasi. Saya Nadifa Rahmat Putri, biasa dipanggil Nadifa. Halo, saya Melena Aksarani, biasa dipanggil Vista. Halo guys, gimana kalian? Wah, berat. Baik banget ini. Sampai kita nih topiknya gacam nih. Ada topiknya. Ngomongin pendidikan nih. Sebelum kita masuk ke topik pendidikan itu sendiri, ini lewat nih di FYP kayak konten-konten yang ngabarin bagaimana kayak pelajar-pelajar di Indonesia yang membuat aku khawatir gitu konten-kontennya. Bisa kasih gambaran nggak Ya, soal gimana kayak tuh? gimana? Kayak contohnya tuh kayak ada pernah lewat kalau nggak salah anak SMA tapi nggak tahu apa kepanjangan MPR. Apa kepanjangan dari MPR apa? RI. Majelis MPR ya. Wah, Nah, itu banyak juga yang lewat tuh kayak siswa tuh nggak bisa mengeja ataupun menghitung sesuatu gitu. 6 tambah 10, 60. Sering sering kayak gitu tuh. Itu emang udah Udah ini sih parah sih Parah sih. sebenarnya. Heeh. Iya betul juga ya, dampaknya besar juga. Apalagi banyak itu artikel-artikel yang membahas kalau literasi di negara kita itu masih dalam peringkat rendah. Iya, sebenarnya itu ini kan ya, kan jadi realisasi dari ini ya sistem pendidikan di Indonesia sendiri ya. Iya. Nah, itu jadi masalah sebenarnya ya, kurikulum. Iya sih. Terus kurikulum di Indonesia tuh sekarang pemerintah menerapkan sistem membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu emang efektif ya? Iya tuh. Tapi sebenarnya ya kalau ngomongin efektif apa enggaknya, ngomongin salah apa enggaknya, kurikulum itu sendiri nggak bisa disalahkan karena Iya, kurikulum itu berbeda sama sistem pendidikan. Iya. Karena kurikulum itu sendiri adalah bagian dari sistem pendidikan. Jadi kalau kurikulumnya itu tidak bagus, mungkin sistem pendidikan kita yang harus diubah. Iya sih benar, tapi kurikulum itu kalau secara pengertiannya itu maksudnya itu pedoman dari sistem pendidikan. Nah, kalau iya, sistem kiblat. pendidikan itu fondasinya untuk dari kurikulum itu sendiri. Iya benar. Jadi benar-benar beda ya. Beda. Oh, jadi menurut kalian ini kurikulum ini bukan menjadi apa ya masalah utama sistem pendidikan di Indonesia gitu bukan? Bukan loh. Banyak faktornya. Oh, terlalu banyak faktornya. Sebenarnya sistem kurikulum di Indonesia itu bagus, tapi yang nggak bagus itu fasilitasnya, yang penyebaran ke fasilitasnya di setiap sekolah itu loh nggak Kurang ya? merata. Tapi jujur iya, bayangkan aja kayak semisal ya, kita tuh di satu negara itu kan sistem kurikulumnya itu kan mungkin ya kayak semisal sekolah A sama sekolah B sama kurikulumnya. Nah, tapi kalau dari fasilitas mereka beda banget. Ya. Kayak di sekolah A ini lebih sejahtera anggapannya daripada sekolah B. Nah, itu kan jadi bentrok ya. Iya, Penerapannya juga bener. beda. Karena apa ya jatuhnya kurikulum itu di sekolah B itu nggak berjalan dengan baik, tapi berjalan baik di sekolah A. Karena ada fasilitas yang Ah, betul. Nah, coba deh dipikir-pikir. Sistem pendidikan di Indonesia tuh secara pendidikan tuh hampir sama loh sama Finlandia. Oh, itu negara yang itu ya? Apa sistem pendidikan yang terbaik itu ya? Iya. Tapi kalau dipikir-pikir
kita kan sebenarnya nyomot sistem pendidikan di Adopsi Finlandia. sayangku, bukan nyomot. Adopsi. Oke. Adopsi. Berarti kan kita mengadopsi sistem pendidikan Finlandia ini terus kita terapkan dalam kurikulum merdeka. Tapi kenapa hasilnya beda ya? Aduh. Apa ya ini? Tapi Mungkin karena itu kali ya. Kalau di Finlandia itu kan sangat apa ya, mereka apalagi pemerintahnya itu sangat memperhatikan sistem pendidikan. Jadi dari pemerintah sendiri itu orang-orangnya sangat bertanggung jawab. Jadi mereka fasilitasi nih. Ya, jadi kayak semua sekolah tuh sama rata, dipukul rata. ini ya. Tapi kalau kita lihat sendiri kan kesejahteraan ekonominya emang dari awal sudah beda gitu kan. Nah, kalau di Finlandia emang untuk fasilitas sekolahnya itu emang disamaratakan gitu. Nah, ini tuh jadi sebuah masalah juga karena aku pernah nih nonton dari videonya Ferry Irwandi kalau nggak salah. Nah, itu beliau bilang kalau ini tuh sifatnya jadi destruktif ini karena kesenjangannya itu kelihatan banget gitu. Ya. Kalau kita ngomongin secara general, secara keseluruhan, sebenarnya di Indonesia itu banyak orang pintar. Tapi kalau dibandingin sama seluruh penduduk yang ada di sini, bahkan kalau meskipun pemerintah kumpulin orang-orang jenius kayak yang ikut JOC kemarin itu loh. Yang itu emang nggak Masih itu keren itu gacor semua itu. Ya, mereka yang jenius ini tuh nggak bakalan bisa menutup krisis yang terjadi di sini, krisis pendidikan ini. Karena krisisnya itu kan kelihatan banget ya. Nah, sedangkan ini para jenius kita di sini itu meskipun emang kelihatan wah ini banyak kok yang pintar di Indonesia, cuman itu nggak sepenuhnya bakal nge-cover krisisnya kita, sistem pendidikan kita itu. Justru malah orang-orang pintar malah pada lari keluar. Iya. Aduh. Susah. Oh, jadi kemampuan dasar negara ini pun akan bisa ditingkatkan ya dengan signifikansi yang begitu jelas ini. Iya, bener. Karena dominansi dari ini ya, kayak rendahnya literasi itu juga. Nah, itu tuh jadi masalah problem kayak ini. Kita tuh jadi rata-rata siswa itu jadinya kayak susah untuk berpikir kritis sama problem solvingnya itu kurang. Nah itu pendidikan Indonesia tuh kalau dilihat coba deh bandingin sama negara maju lainnya kayak Jepang, Korea, Finlandia, itu beda banget gak sih? Itu kalau diberi-beriin kapan selesainya? Jadi itu ibaratnya kayak the grass is always greener on the other side juga. Iya, betul. iya, Jadi kayak kalau kita liatin terus ya apa ya, kita jatuhnya kayak ngebanding-bandingin doang, tapi Iya. nggak kita emang berarti harus dari kitanya. Terus aku ingat nih kalau nggak salah Ika pernah bilang kalau tidak ada yang namanya sistem pendidikan yang salah, sistem atau metode pendidikan yang salah. Karena juga aku pernah baca pendapat dari salah satu pakar pendidikan, kalau nggak salah beliau dari Universitas Yogyakarta, nama beliau tuh Dr. Muhammad Alif. Nah, beliau ini mengatakan kalau pengembangan pendidikan tuh harus menyesuaikan masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakatnya. Ini apa? Jadi kayak apa ya? Aku pernah baca deh kayak postingan Zenius dari Zenius. Ini tuh kayak something similar gitu kan. Nah, di sini kalau di Zenius itu bilang, jadi kita tuh ada sebuah tingkatan dalam sistem pendidikan itu. Ada tingkatan. Jadi kalau negara kita sendiri itu Indonesia, itu kita berada di level 1, yaitu level apa ya waktu itu? Fear to good? Fear to good? Oh, Kayaknya kalau nggak salah, pokoknya kita di level 1 karena di situ emang gimana ya? Karena menyesuaikan kebutuhan masyarakatnya. kita bahkan gak ada di good. Kan fair to good. Masih pengembangan dong. Masih pengembangan. Portofer ini kalau nggak salah, Oh iya, Portofer. Maaf. Portofer. Iya. kalau nggak salah itu negara kita itu masih kemampuan literasi sama numerasinya itu masih di tahap minimum, iya nggak sih? Iya, betul. Berarti gimana ya? Sebentar. Berarti kemampuan kita tuh metode pendidikannya tuh harus menyesuaikan dengan level kita. Berarti kita harus punya
metode pendidikan yang bisa membawa kita dari level 1 ke level 2. Iya, bener. Gitu. Nah, berarti dengan kita menerapkan kurikulum Finlandia ini itu sama aja kayak kita yang level 1 terapin level 5 dong. Wah, gitu. belum bisa. Jadi Bisa kan? apa ya? Lembut Kita ya? emang ditaruh di level 1 itu Lompat. karena tadi apa? Kurtuver ya. Nah, itu jadi pemerintahnya itu kayak ngefokusin kita itu ngefokusin di kebutuhan masyarakatnya dulu gitu loh. Jadi kayak kita ngepasin dulu. Nah, itu kan gak mungkin ya kalau ke level 5 ya. Langsung level 5 Iya, dengan bisa. melihat kondisi jadi emang harus dimulai dari dasarnya dulu dari level 1 gitu. Jadi kita pemerintah kita itu bener-bener kayak berusaha buat ngembanginnya itu secara bertahap dari pelan-pelan dulu. Ya harusnya begitu. Jangan Iya. kita baru lahir langsung disuruh lari. Iya, benar. Ya, kemarin kayak gitu kan. Nah, berarti tujuannya itu menarik anak-anak agar kita gak tertinggal gitu ya? Iya, Iya, benar. Jadi kita benar. tuh bisa bareng-bareng gitu. Karena prosesnya bertahap. Ya, benar. Benar. Dan untuk meningkatkan kemampuan dasar itu pula, kita juga butuh itu pengajar yang baik juga. Ya. Baik itu secara mengajar yang bagus, habis itu yang kompeten juga. Gitu. Iya, betul. Nah, menaikkan anggaran itu juga berpengaruh ke pendidikan kita. Selain itu, banyak material learning. Sekarang penggunaan internet juga sangat membuat pelajaran. Iya. Oh, iya benar. Iya betul ya, apalagi sekarang kan itu siswa-siswa sekolah itu AI favoritnya itu Iya, Udah gitu ya, kayak Gemini. Aduh. Iya, Gemini itu. Gemini bahkan bisa convert image gitu. Iya. Ah, iya Iya, bisa. benar. Kita tinggal SS kirim kayak kerjain. Wah, itu bagus juga sih. Itu bisa jadi kebutuhan juga. Lipat juga bisa. betul. Aduh, berarti selain dengan kurikulum kita juga harus ningkatin fasilitas. Bener. Berarti aduh banyak ini. Banyak evaluasinya. Banyak sekali ya. Banyak sekali gitu. Karena ya itu kita tapi yang paling penting itu pemerintah harus bisa memfokuskan kayak fokus utamanya tuh yang ditingkatin tuh pendidikannya dulu. Ya. Oh, Karena iya. ya biar nanti setelah kita sudah ningkatin pendidikan, harapannya kita bisa menghasilkan lulusan yang bukan hanya berkualitas tapi juga unggul. Oh, ini ya. Jadi maksudnya itu kayak pemerintah itu emang harus kayak merangkul ini Dulu, kan. Iya, merangkul dulu kayak kita emang harus punya responsibility di bagian pendidikan. Kita tingkatin dulu fondasi kita yaitu sistem pendidikan. Iya benar sekali ya, menarik banget. Iya, betul. Seru banget ya. Ini saya sudah menyimpulkan ya. Dari tadi kita udah bahas banyak hal, mulai dari kurikulum, fasilitas, sampai pendidikan di luar negeri. Nah, intinya masalah pendidikan di Indonesia itu nggak bisa dilihat dari satu sisi aja. Ya. Ada faktor guru, ada fasilitas, dan juga ada tanggung jawab kita sebagai masyarakat buat ikut peduli. Kalau tadi kita dengar, semua sepakat bahwa fondasi paling penting adalah kemampuan literasi dan numerasi. Nah, kalau itu bisa kuat, kalau itu bisa bagus juga, tapi gimana penerapannya bisa merata dan sesuai kebutuhan masyarakat. Ya, benar. Terima kasih juga buat Sasi, buat Nada, Bista, buat Nandipa juga. Juga nih ya. Iya, ini seru banget ini. Menarik loh. Ya, Iya, betul topiknya. mereka sudah sharing-sharing pendapat buat kita ya. Ya. Semoga diskusi ini bikin kita lebih sadar kalau pendidikan itu bukan cuma urusan sekolah atau pemerintah gitu, tapi tanggung jawab bersama. Oh iya, tanggung jawab Kita kita harus dari kita juga. Iya. Seru nih, kapan-kapan undang lagi dong. Oh boleh. Boleh banget. Ini ya. Boleh. Mungkin itu aja ya. Iya. Ya. Boleh. Boleh, sudah. Cukup sekian, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa ya, terus belajar dan berpikir kritis, karena masa depan ada di tangan kita semua. Yeay. Dadah. Dadah. Bye.